itu DPR itu punya APBN atau rancangan APBN ini harus memperhatikan pendapat DPR juga gitu. Jadi DPR itu punya kewenangan besar dalam mengesahkan APBN kan. Setelah diajukan kepada DPR tuh bisa meninjau ulang, ini tuh bisa diterima atau kita tolak gitu. Kalau misalnya diterima, maka disahkan sebagai APBN. Jika ditolak, maka mereka bisa minta revisi ulang RAPBN-nya. Namun jika tetap aja setelah direvisi itu tetap nggak sesuai dengan apa yang diinginkan DPR, maka yang digunakan adalah APBN tahun lalu gitu. Selanjutnya, ini ada beberapa catatan ini sebenarnya di luar ini juga bagus, tapi ini kita juga harus tahu asas penyusunan APBN itu harus ada kemandirian, penghematan, lalu ada penajaman prioritas pembangunan, lalu pelaksanaan APBN itu dilakukan setiap 1 tahun, periodenya setiap 1 tahun, jadi setiap tahun itu akan ada APBN baru atau mungkin pakai APBN tahun sebelumnya, pokoknya tiap tahun tuh akan ada rancangan APBN lah. Itu setiap pengeluaran dari APBN itu didasarkan pada DIK dan DIP. DIK dan DIP itu ya suatu hal yang akan dibayar pada kantor pembendaharaan dan kas negara akan dibayar pada kantor pembendaharaan dan kas negara dalam bentuk surat perintah membayar uang. Surat ini tuh bisa diganti dan bisa ditukarkan dengan uang gitu. Lalu pengawasan dilaksanakan APBN ini dilakukan oleh BPK atau BPK dan juga masyarakat. Sorry guys, sebentar. Oke, ada yang nanya DUK sama DIK itu beda, ya itu 2 hal yang berbeda. Sampai di mana ya? Oke, maaf ya. Oke, maaf guys, sumpah maaf. Oke. Jadi tadi ada yang nanya juga DUK sama DIK itu berbeda. Iya, beda. Jadi DUK itu nanti akan diolah menjadi DIK. Jadi sebenarnya sama, cuman mungkin lebih lanjutnya sebagai DIK gitu. Lalu ada pengawasannya dilakukan oleh BPK juga masyarakat yang APBN-nya itu kalau setelah dilaksanakan ada penanggung jawabannya yang akan diserahkan dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN yang akan disampaikan kepada DPR. Selanjutnya, sebenarnya ini catatan kecil aja. Bentar. Jadi pasti kalian juga nanya-nanya sebenarnya pendapatan negara tuh didapat dari apa aja gitu kan. Sebenarnya ada dari penerimaan dalam negeri, ada juga dari hibah. Hibah itu kan hadiah ya. Tapi sebelumnya penerimaan dalam negeri juga dibagi atas 2, yaitu dari perpajakan juga yang bukan pajak. Perpajakan itu bisa pajak dalam negeri, bisa pajak perdagangan internasional, sebenarnya itu. Terus kalau bukan pajak tuh banyak ada dari penerimaan sumber daya alam kayak dari minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, perikanan gitu-gitu. Terus ada bagian dari laba badan usaha milik negara atau BUMN
terus ada penerimaan negara yang bukan pajak lainnya, itu masih banyak juga. Tadi di perpajakan, pajak dalam negeri itu bisa dapat dari pajak penghasilan migas dan non migas, terus ada bea cukai dan pajak lainnya. Sedangkan kalau perdagangan, pajak dari perdagangan internasional itu bisa dapat dari bea masuk, juga dari pajak ekspor. Sedangkan hibah ini udah ditulis juga, itu adalah hadiah dari pemerintah secara sukarela. Biasanya kalau ada hubungan-hubungan. Nah, terus tadi kalau misalnya pendapatan negara ada sumber-sumbernya, kalau misalnya pembelanjaan negara juga ada jenis-jenisnya. Pembelanjaan negara itu ada terbagi dua, dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Kalau dalam pembelanjaan negara itu kalau dalam APBN, belanja daerah itu termasuk ke dalam pembelanjaan negara, sedangkan nanti tuh pas APBD itu belanja daerah ini malah masuk kepada sumber-sumber pendapatan mereka gitu. Jadi di sini ada pembelanjaan pemerintah pusat yang dimana ada pengeluaran rutin, juga ada pengeluaran pembangunan. Kalau yang kita tahu, pengeluaran rutin itu pastinya ada untuk belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi-subsidi yang diberikan. Nah, tadi kan ada subsidi dana BOS, terus ada subsidi BBM gitu kan. Itu tadi kan masuk ke fungsi distribusi kayak gitu. Terus ada pengeluaran pembangunan di mana akan ada pembiayaan proyek-proyek, terus ada pembiayaan pembangunan rupiah dan lain-lain. Terus kalau belanja daerah itu ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. 3 dana ini termasuk ke dalam dana perimbangan yang nanti akan kita bahas di sumber-sumber pendapatan daerah. Oke, udah kayaknya APBN sampai sini deh. Kalian ada pertanyaan mengenai APBN? Dana bagi hasil tuh gimana, Kak? Tadi siapa yang nanya? Ya, dana bagi hasil itu jadi dari pendapatan APBN itu akan ada dana yang dialokasikan atau yang diberikan kepada daerah untuk mendanai beberapa kebutuhan-kebutuhan di daerah. Jadi kenapa itu termasuk ke dalam pendapatan daerah nantinya? Ya, karena itu akan daerah dapatkan sebagai pemasukan dari APBN yang ada gitu. Itu untuk kalau nggak salah untuk desentralisasi, kayak tiap daerah tuh punya apa sih presentasi tertentu untuk diberikan berapa gitu dari APBN, makanya itu disebut sebagai belanja daerah atau pengeluaran atau belanja negara gitu. Udah mengerti belum soal dana bagi hasil? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke APBD. Oke, kita lanjut. Tadi juga udah jelasin kalau tadi teman kita juga udah bilang sebenarnya APBN sama APBD itu sama, cuma bedanya APBD itu lebih ke daerah. Ya sebenarnya iya sih, karena emang hampir semuanya sama, bahkan fungsi-fungsinya juga hampir mirip. Cuman APBD itu lingkupnya masih di daerah gitu. Seperti kepanjangannya, APBD itu anggaran pendapatan dan belanja. Maaf ya, ini maksudnya daerah, nanti aku ganti. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tadi pengertiannya juga sama banget, yaitu list atau daftar
dari berbagai sumber pendapatan, juga jenis-jenis pengeluaran dalam periode 1 tahun dari suatu daerah gitu. Pengertiannya sama, cuman ya itu satunya di daerah, satunya dalam lingkup nasional atau negara. Landasan hukumnya juga ada pastinya. Yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 yang tentang pemerintah daerah, juga pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya, landasan hukum APBD kayaknya ada dalam Undang-Undang Dasar, jadi yang digunakan hanya dua ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 dan juga 33 Tahun 2003. Oke. Tujuannya juga sebenarnya sama, bukan hampir mirip, emang mirip, pedoman dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan dalam pendapatan dan juga belanja daerah supaya menghindari pemborosan atau hal-hal yang nggak diinginkan dalam perekonomian daerah, kayak kesalahan, terus ada penyelewengan juga yang mungkin terjadi dalam pemerintah daerah kayak gitu. Jadi adanya APBD untuk kita menghindari hal-hal tersebut, kayak adanya korupsi gitu-gitu, supaya lebih adil distribusinya. Kayak ada di sini juga ada tujuan lainnya, ada 4, itu untuk membantu pemerintah untuk mencapai kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal kemarin kita udah bahas juga kan, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Jadi dengan adanya APBD diharapkan stabilitas ekonomi di daerah juga tercapai gitu. Terus ada untuk meningkatkan koordinasi pada pemerintah daerah. Terus efisiensi penyediaan barang dan jasa di daerah juga lebih baik. Dan terakhir, kita bisa menentukan mana yang untuk sebagai prioritas, kayak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun negara itu ada prioritasnya, mana yang lebih penting gitu. Dan pastinya semuanya untuk rakyat ya, pentingnya lebih dipentingkan kepada rakyat. Selanjutnya, ini ada fungsi. Tadi kita udah bahas ya fungsi di situ. Jadi kalian ada yang mau ngasih tahu nggak menurut kalian di sini fungsinya apa? Maksudnya kayak fungsi alokasi sebenarnya sama, cuman siapa tahu ada yang mau ngasih pendapatnya. Ini ada. Kayak di sini fungsinya itu diambil dari landasan hukum yang tadi kita bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, tapi pasalnya 66. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Oke, karena gak ada yang mau jawab, kita lanjut aja ke pengertiannya. Oh my god, sorry. Oke, jadi di sini fungsi alokasi itu untuk meningkatkan efisiensi juga efektivitas yang ada. Jadi anggarannya itu diusahakan penggunanya atau aktivitasnya dalam APBN itu lebih efisien dan juga lebih efektif dalam penggunaannya. Terus fungsi distribusi itu di mana penyamarataan anggaran yang diberikan, yang tadi kita juga bahas, demi memakmurkan rakyat pada daerah. Lalu ada fungsi stabilisasi, di mana tujuannya untuk keseimbangan fundamental di daerah. Terus ada fungsi otorisasi, di mana dapat untuk melaksanakan pendapatan juga belanja daerah yang sama gitu. Ya sebenarnya sama aja sih sama APBN, fungsi APBN basicnya gitu, cuman ini lebih penerapannya ke daerah. Kalau fungsi perencanaan juga sama, dari pedoman dalam kita memanage
katanya tadi udah di record sih, Almira. Di fungsi APBN nanti pasti akan ada penilaian yang kita akan kayak bandingkan dari APBD ini perencanaannya gimana, terus direalisasikannya tuh kayak gimana gitu, kegiatan yang dilakukan sama yang direncanakan tuh kayak gimana, akan ada penilaian terhadap hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya sama fungsi dari APBN dan APBD, cuman aku bilang lagi kalau misalnya APBD yang diterapkan ya ke daerah gitu. Oke, selanjutnya ada penyusunan APBD. Kalau APBN cuma 4 tahap, sedangkan APBD itu cepet kecepatannya. Kalian masih belum nangkep di mana? Oke, aku lambatin deh. Kalau APBN itu tuh cuma 4 tahap dalam penyusunan dia, kayak yang tadi dibikin rancangan, terus diajukan ke DPR, terus DPR ngesahin atau enggak, kayak gitu kan, langsung disetujui apa enggak, itu semua langsung gini. Sedangkan APBD itu ada catatan-catatan kecil yang gimana mereka harus diperhatikan juga. Sorry. Yang pertama, kayak pemerintah daerah tuh pasti menyusun rancangannya kan. Kayak pemerintah daerah itu pasti bikin rancangan kayak yang tadi di APBN dilakukan oleh pemerintah di pusat. Terus era APBD-nya itu akan diajukan kepada DPRD. Terus DPRD itu akan setuju atau enggak itu akan diberikan. Mereka bakal ninjau dulu. Terus jika mereka setuju, dia disahkan ya sama kayak APBN. Terus kalau ini ada catatan-catatan kecil di mana APBD itu paling lambat itu tuh ditetapin tuh harus 1 bulan setelah APBN disahkan. Jadi kayak punya deadline lah. Jadi APBD tuh kayak deadline-nya tuh paling lambat itu udah 1 bulan setelah APBN. Jadi bulan ini APBN, misalnya APBN-nya tanggal 23 Agustus disahkan, ya 23 September itu terakhir harus disahkan sebuah APBD dari sebuah daerah, satu daerah gitu. Terus catatan lainnya tuh ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum anggaran itu berakhir. Dan yang terakhir, kalau pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten itu disampaikan kepada gubernur, sedangkan pemerintah provinsi itu harus sampaikan kepada presiden, tapi nggak secara langsung melalui Mendagri. Gitu. Oh, maaf, ada yang kalian bingungin gak selama aku ini? Soalnya tadi katanya ada yang kecepatan. Tahu-tahu ada yang bingung. Mendagri itu Menteri Dalam Negeri. Oke. Baik, kita lanjut ke pendapatan, sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah itu terbagi atas 3. Di sini kita akan bahas pendapatan asli dari daerah.
Yang pertama itu didapat dari pajak daerah, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, terus ada pajak cukai, terus ada pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Terus yang kedua ada retribusi daerah, di mana ada perizinan untuk mendirikan usaha, terus parkir-parkir itu tuh termasuk ke dalam retribusi daerah yang akan menjadi sumber pendapatan dari daerah tersebut. Terus tempat-tempat rekreasi yang dimana kalau kalian masuk kan pasti ada tarif, itu pasti mereka bayar sebagai retribusi daerah, juga sebagai sumber pendapatan yang akan daerah dapat gitu. Terus ada hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kalau tadi di APBN itu ada penerimaan dari sumber daya alam, daerah juga dapat dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terus ada pendapatan asli daerah yang lainnya. Kalau ada pendapatan asli daerah, tadi kan kita bahas di belanja negara tuh ada belanja daerah juga atau dana perimbangan. Nah, ini tuh termasuk ke sumber pendapatan daerah. Jadi dana perimbangan tadi kita bahas ada 3, ada dana bagi hasil, yang pajak dan bukan pajak, terus ada dana alokasi umum, juga dana alokasi khusus. Di sini ada penjelasannya juga kalau dana alokasi umum itu seperti apa, di mana semua dana perimbangan ini tuh dapatnya kan dari APBN, dari pendapatan APBN. Tapi alokasi umum ini tuh beda alokasi umum dan alokasi khusus itu alokasi daerah tujuannya tuh apa. Kalau misalnya ada alokasi umum itu dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan dari tiap daerah untuk kayak jadi tiap sebentar. Kayaknya kita bahas sumber pendapatan daerah, terus aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Jadi kita bahas dulu dana alokasi umum. Tadi kita udah tahu kalau tujuannya itu dialokasikan kepada daerah untuk menyamaratakan atau memiliki apa sih kesetaraan atau pemerataan dari tiap daerah, keuangan tiap daerah. Jadi untuk ini isinya desentralisasi terus. Sedangkan alokasi khusus itu tuh sama dari APBN tapi dialokasikan ke daerah-daerah tertentu. Tujuannya itu untuk mendanai beberapa kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah-daerah itu sesuai dengan prioritas nasional. Kayak kan pasti ada daerah-daerah khusus yang punya kegiatan yang akan diberikan dana, yaitu dana alokasi khusus dari APBN itu sendiri. Dan terakhir ada hibah juga, kalau sumber pendapatan daerah, ya tadi kita udah tahu hibah itu hadiah. Terus yang terakhir ini ada jenis belanja daerah, ada 4. Yaitu ada belanja aparatur daerah, terus ada belanja pelayanan publik, juga ada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan terakhir belanja tidak tersangka. Kalau belanja aparatur daerah itu ada contoh-contohnya, kayak ada untuk operasi dan pemeliharaan yang dilakukan di daerah. Terus belanja modal itu termasuk ke aparatur daerah. Sedangkan untuk pelayanan publik itu kayak belanja-belanja untuk administrasi umum yang ada di publik gitu. Karena udah tadi ada yang nanya soal
Soal jadi setiap daerah itu ada kantor bea cukai. Terus pajaknya itu akan masuk ke daerah atau langsung ke negara. Sedangkan tadi pendapatan negara juga termasuk dari bea cukai. Kalau itu setahu aku yang aku baca, kalau sumber pendapatan daerah itu nah, tetap akan ada dari, kan ini pajak daerah tuh ada pajak cukai kayak gitu-gitu. Tetap daerah tuh nanti kan akan tetap menyampaikan atau mengajukan kepada pemerintahan yang di atasnya, kayak misalnya pemerintah daerah kabupaten dan kota akan mengajukan hal, penerimaan mereka itu ke Pemprov, sedangkan Pemprov itu akan langsung, nggak langsung ke presiden tapi melalui pemerintahan dalam negeri gitu. So, apa ada yang mau nanya lagi? Mungkin tadi ada yang kelewat atau kecepatan. Kak, Ya ampun, ya. aku masih kurang paham soal pajak sih, Kak. Itu kan kalau setiap warga negara, itu kan setiap daerah pasti punya kantor pajak kan, Kak. Nah, itu tuh hasil dari pajak itu tuh disetorkan ke negara atau disetorkan ke negara seluruhnya atau daerah cuma nyetorin berapa persen aja? Atau gimana, Kak? Oh, yang aku baca ya, maaf ya. Kalau misalnya APBD itu atau misalnya uang-uang itu tuh akan tetap akan disetor ke kas negara, tapi ada uang uang yang gimana sih, yang bukan sebagai tugas gitu loh, kayak misalnya uh, pokoknya ada bendahara untuk penerimaan yang uang-uang daerah atau misalnya APBD atau penerimaan-penerimaan daerah itu akan disetor kepada mereka gitu. Dan bendahara penerimaan itu akan nyetor ke kas negara gitu sesuai tanggal yang ditentukan, setahu sebacanya aku kayak gitu. Ada yang mungkin punya pendapat lain, teman-teman yang tahu mungkin. Jadi akan tetap ada badan atau lembaga umum itu untuk sih menyetor ke kas negara gitu. Aku untuk semua atau yang ini mungkin pendapatan asli, kalau misalnya pendapat ya maksudnya, sedangkan kalau misalnya pendapatan ini kan perimbangan itu kan dapat dari APBN juga gitu. Jadi sebenarnya diputar aja. Ada ada yang tahu, ada yang mau diskusi gak soal itu? Mungkin ada yang pernah gurunya ngomong kayak gitu, soalnya setahu aku emang ada di kas pemerintah daerah dan ada yang dikasih ke
bendahara penerimaan yang akan disetor ke ini. Jadi ada dibagi-bagi gitu. Kalau misalnya aku kalau dari kas pemerintah daerah itu akan ada yang tetap di kas daerah, ada juga yang akan dikasih ke bendahara penerimaan, dan akan disetor ke kas negara kayak gitu. Jadi nggak semuanya. Oh, oke, Kak, aku paham. Makasih, Kak. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Satu mungkin yang bingung. Karena nggak ada yang mau nanya lagi kali ya. Kita langsung ke kalian soal mungkin ada tiga aja. Kalian boleh ngerjain. Terus jawabnya di chat aja.
Oke, kayaknya udah. Nomor satu, kita langsung aja jawabannya. Baik, ini tuh semuanya benar sih. Aku udah lihat nggak ada yang salah. Jawabannya tuh C, karena tadi kita udah bilang juga kalau fungsi alokasi itu lebih diutamakan pada sarana dan prasarana publik. Ya, cuman C doang, yaitu membangun jalan raya. Kalau misalnya pemberian subsidi kan tadi distribusi ya. Iya, distribusi. Terus uh, kebijakan fiskal itu enggak termasuk, terus pemberian BLT dan dana BOS juga termasuk dalam distribusi kayak gitu gitu. Jadi cuman pembangunan jalan raya yang termasuk dalam fungsi alokasi di pilihan-pilihan sini. Tuh. Terus ada latihan soal kedua, pendapatan asli daerah. Terus
Oke. Untuk soal kedua tadi padahal banyak banget yang terkecoh di sini. Um, kita langsung aja lihat pembahasannya. Ya, tapi ujung-ujungnya pada benar. Iya. Oke. Oke. Ujungnya semua benar kok. Jawabannya itu dia, penjualan aset tetap daerah. Di mana sebelum masuk ke situ kan kalau kita tahu dana perimbangan itu udah termasuk dana alokasi khusus, terus dana bagi hasil, terus dana alokasi umum, itu termasuk ke dana perimbangan. Itu tuh pendapatan yang lain, gitu, pendapatan dari APBN. Sedangkan pendapatan asli daerah, itu salah satunya ada penjualan aset tetap daerah. Tadi itu termasuk ke dalam um, retribusi daerah, salah, kita hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu termasuk dalam situ. Jadi itu merupakan bukan mengurangkan, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN ya, itu dana perimbangan. Sedangkan penjualan aset tetap daerah itu kan bukan dana perimbangan, itu adalah pendapatan hasil asli daerah itu. Ini ada latihan soal terakhir, mungkin dikerjain terus kita ngerjain quiz gitu.
Oke, kayaknya udah buat soal ketiga ini. Karena udah banyak juga yang jawabnya benar. Langsung aja kita lihat pembahasannya. Ya. Jadi awalnya itu D, yaitu DK dan DIP. Jadi kan juga ada catatan kecil yang aku bilang soal itu, kalau di mana pelaksanaan atau setiap pengeluaran yang ada dari APBN itu didasarkan pada adanya DIK dan DIP yang harus dibayar ke kantor pembendaharaan juga kas negara. Bentuknya itu dalam bentuk surat perintah membayar utang, membayar uang, sorry. Ya surat ini tuh bisa ditukar dengan uang itu. Jadi pengeluaran dalam APBN itu didasarkan pada dua ini. Kalau misalnya tadi ada yang jawab dana alokasi, mungkin B itu dana alokasi umum tadi kan masuk ke pengeluaran juga sebenarnya, cuman kan bukan didasarkan pada dana alokasi umum, kan dana alokasi umum itu ya termasuk ke belanja daerah, itu udah jauh, bukan didasarkan lagi itu. Um, ada yang masih mau nanya-nanya nggak sebelum kita kuis? Nggak ada, kayaknya aku akan share punya sebentar. Aku udah share linknya di chat box, kalian boleh